Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi STAI yang selalu Bapak perhatikan, Alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar secara online terkait mata kuliah metodologi penelitian anak usia dini. Khusus untuk semester 6 ya, walaupun secara umum bisa juga untuk PAI, PGMI ataupun yang lainnya. Nah, pemadatan yang akan Bapak sampaikan kali ini terkait metodologi penelitian, kita harus paham dulu ada metode, ada metodologi penelitian. Metode itu adalah cara. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu. Jadi kalau metodologi itu udah berkaitan dengan keilmuan, ilmunya. Kalau metode caranya gitu. Tapi cara ini terhimpun di dalam metodologi penelitian. Lantas untuk apa sih metode penelitian atau penelitian ini dilakukan? Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk mencari kebenaran akan sesuatu. Mencari kebenaran akan sesuatu bisa jadi menguatkan sebuah temuan ataupun mendapatkan sebuah penemuan baru. Salah satu contoh, meyakini sebuah temuan. Ketika ada hal yang unik, Anda misalkan pergi ke suatu sekolah TK ataupun PAUD. Di sekolah TK tersebut memiliki keunggulan yang luar biasa, berbeda daripada sekolah yang lain. Itu hanya analisa secara sekilas mata. Tentunya sampai dari opini di sekitar Anda bagus, sangat hebat, itu perlu dibuktikan kebenarannya. Apakah memang benar atau hanya sebatas gos doang gitu. Nah, untuk meyakini sebuah kebenaran itu bisa dilakukan dengan penelitian. Penelitian itu tentunya dengan sebuah cara, yaitu dengan keilmuan metodologi penelitian. Pada intinya mencari sebuah jawaban, baik meyakini ataupun menemukan suatu hal yang baru. Nah, metodologi penelitian ini erat kaitannya dengan istilah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran yang ilmiah, kebenaran yang koherensi, yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Jadi secara menyeluruh saling berkaitan gitu. Kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif. Ini dalam pola berpikir ya. Ada pola berpikir deduktif atau pola berpikir induktif. Kalau disepertikan skema itu ada yang berpikir seperti segitiga yang kerucutnya ke bawah, berarti di bawah itu sifatnya lebih bisa dikatakan simpulannya. Sebelum menyimpulkan kerucut ke bawah itu melebar dulu gitu. Ada yang terbalik, berupa pernyataan suatu yang singkat kemudian dideskripsikan menjadi lebar, yaitu seperti segitiga yang terbalik. Nah, ini kan ada pola berpikir deduktif, pola berpikir induktif. Ada yang berpikirnya itu di awal utamanya, kemudian yang di awal ini sifatnya umum kemudian dispesifikan lagi, ataupun yang sifatnya general di awal kemudian dispesifikan lagi. Nah, metode ilmiah ini dikatakan sebuah metode ilmiah apabila bersistematis, memiliki alur yang jelas, bermetode yaitu cara,
objektivitas benar. Jadi menghindarkan perasaan duga ataupun prediksi yang tidak beralasan. Harus objektif, real, berdasarkan kondisi yang nyata, berlaku umum atau universal. Nah, langkah-langkah di dalam mengadakan penelitian yang paling utama, pertama itu bisa memilih masalah atau permasalahan. Permasalahan atau memilih masalah bisa dilihat ketika kita melihat suatu objek penelitian, sehingga apa sih yang menjadi permasalahannya di sana, atau apa sih yang menjadi keunggulannya, sehingga kalau berbasis masalah kita bisa memformulasi, mencarikan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau misalkan ini berupa sebuah keunggulan, ini bisa menjadi sebuah penguatan sehingga menjadi sebuah mengadopsi bagi institusi yang diteliti. Apabila memiliki nilai keunggulan, dia akan lebih menguatkan, melakukan continuous improvement, sehingga keunggulan dan hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah formulasi yang bisa diterapkan di tempat-tempat penelitian yang lainnya. Kemudian menentukan judul, studi pendahuluan, melihat penelitian-penelitian terdahulu atau disebut juga dengan penelitian relevan terdahulu. Merumuskan masalah, nah, biasanya berupa pertanyaan. Yang ini harus dibedakan mana pertanyaan ke arah kualitatif, mana pertanyaan ke arah kuantitatif. Memilih pendekatan penelitian apa yang ingin dilakukan. Menentukan variabel. Nah, variabel itu jenis, mau 2 variabel, mau 3 variabel, atau 1 variabel khususnya untuk yang kualitatif. Menentukan sumber data dan menyusun instrumen. Mengumpulkan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis pada sebuah laporan. Sengaja Bapak di perkuliahan online kali ini mengarahkan, khususnya Anda di semester 6 ini, kita mengenal dan step by step mencoba untuk ngirong meren menerawang bahwa nanti skripsi itu akan seperti apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita persiapkan gitu. Kan semester 6, 7, 8 itu kita harus sudah persiapan, sehingga setelah mata kuliah metodologi penelitian ini Anda memiliki sebuah gambaran dan persiapan. Terus yang berikutnya, masalah penelitian. Suatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian. Apa sih yang menjadi permasalahan dalam sebuah penelitian? Yang menjadi permasalahan pada sebuah penelitian biasanya ini terjadi gap atau kontradiksi. Perbedaan. Apa yang menjadi perbedaan? Perbedaan di sini bisa jadi untuk permasalahan ketidaksesuaian antara kajian teoritis dengan kajian empiris. Nah, kalau misalkan mendidik anak itu dengan pola asuh, pola asih, pola asah sudah ditreatment dengan benar-benar gitu. Tetapi kenapa tidak sampai pada permasalahan? Itu kan secara teoritisnya pola asuh, pola asih, pola asah semua sudah dilakukan. Tetapi pada secara empiris di lapangan dari ketiga pola tersebut tidak berdampak. Ada apakah dengan hal tersebut? Itu kan permasalahan. Jadi permasalahan ketidaksesuaian antara teori yang sifatnya ideal. Kalau teori itu kan ideal baku, dengan empiris. Kalau empiris kejadian real di lapangan atau yang dialami. Nah, ini kan kalau yang berbasis masalah. Kalau tadi ada penelitian yang menguatkan, berarti ini kan nanti menghasilkan sebuah temuan gitu. Menguatkan, misalkan ada sebuah keunggulan yang jelas-jelas memang permasalahannya tidak kontras, tetapi
keunggulan yang dominan dan real. Semua itu udah dijelas berdasarkan studi terdahulu ada keunggulan, tetapi kita ingin meneliti kembali. Nah, itu akan menambah sebuah penguatan penelitian sehingga bisa menjadi formulasi yang bisa diadopsi nantinya. Oke, lanjut ini. Nanti untuk materinya Bapak di-share saja di channel YouTube ataupun di blog, tinggal diketik saja nama Bapak. Nih, terkait data ada data kualitatif, data kuantitatif. Macam penelitian. Nah, secara umum yang familiar gitu, dikenal penelitian itu ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu yang mengacu pada context of junction. Pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Ingat, untuk penelitian kuantitatif ini ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu dugaan sementara atau jawaban sementara terkait judul penelitian. Nah, ada hipotesis positif atau hipotesis negatif atau hipotesis diterima dan ditolak. Misalkan dengan pernyataan terdapat pengaruh positif antara bla bla dengan antara variabel X apa sebutkan terhadap Y. Kalau yang negatifnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X, sebutkan apa X-nya, terhadap Y, dan seperti itu. Nah, penelitian kuantitatif ini biasanya kebanyakan dengan survei, yaitu data berupa penelitian korelasional, penelitian evaluatif, mengevaluasi, eksperimen yang berupa uji perbedaan. Berikutnya penelitian kualitatif. Kualitatif ini tidak menggunakan hipotesis ya. Penelitian kasus seperti penelitian kelas atau classroom research yang bersifat terbatas, kajian tindakan action research. Dan biasanya banyak juga di S1 PAUD ataupun TK di Indonesia ini yang menggunakan action research. Nah, secara umum penelitian ini ada judul penelitian, pendahuluan. Apabila dilihat dari panduan penulisan skripsi SAI Sukabumi tahun 2000 berapa ini ya? Bapak lihat dulu. Tahun 2015-an, bahwa untuk bab 1 ada latar belakang masalah, tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian, lokasi, populasi, dan sampel penelitian. Kalau misalkan kualitatif, maka yang hipotesisnya tidak ada. Kalau ternyata kuantitatif, berarti ada hipotesisnya. Bab 2 terkait landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, yang keempat rancangan pemeriksaan kehabisan data. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik metode pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan apa saja. Yang pertama wawancara, kuesioner atau wawancara yang biasanya sudah sekarang dalam kondisi corona kayak gini melakukan penyebaran angket ataupun kuesioner, kita mudah tinggal menyebarkan linknya lewat Google Form. Nah, metode pengumpulan data yang berikutnya terkait metode kepustakaan, manfaatnya berbagai macam sumber pustakaan yang relevan. 4. Metode observasi, pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti dan yang kelima, metode interview atau wawancara. Bisa dilakukan dengan wawancara langsung ataupun tidak langsung, secara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nanti tinggal. Nah, judul penelitian. Langkah awal ketika nanti Anda di semester 8, kita dari sekarang bisa mempersiapkan judul penelitian. Silakan Anda tinggal konsultasi kepada dosen-dosen senior mata kuliah
di tempat kuliah Anda. Judul penelitian menggambarkan interaksi antara dua variabel atau lebih, baik membedakan itu pengaruh atau hubungan ataupun berupa deskripsi ya. Ini ada beberapa contoh untuk yang kualitatif, misalkan judulnya efektivitas peran guru dalam membantu. Ini ada kesalahan. Efektivitas peran guru dalam membantu proses pembelajaran pada tamak dan seterusnya. Peningkatan kemampuan dan seterusnya. Pengelolaan PAUD, ini satu variabel ya. Nah, misalkan ini yang dua variabel, peningkatan kemampuan berbicara melalui media gambar. Nah, ini kan peningkatan kemampuan berbicara. Nah, ini satu variabel. Ini kata penghubung media gambar berseri. Nah, nih itu variabel Y-nya. Upaya meningkatkan. Jadi dengan kata lain, antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dari kata penghubung di awal juga sudah berbeda, tidak. Biasanya paling dominan itu pengaruh, hubungan, itu adanya di kuantitatif. Kalau efektivitas, peningkatan, upaya, pengelolaan, strategi, kebijakan yang tidak menghasilkan analisis berupa angka statistik lah gitu, itu biasanya kualitatif gitu. Nah, contoh judul untuk kuantitatif, misalkan di sini pengaruh metode bercerita terhadap kemampuan menghargai orang lain pada anak TK, sebutkan. Berarti variabel X-nya metode bercerita, variabel Y-nya yang dipengaruhinya kemampuan menghargai orang lain gitu. Nah, ini juga misalkan hubungan interaksi ibu dan anak. Nah, ini variabel interaksi ibu dan anak. Ini variabel Y-nya perilaku sopan santun anak gitu. Nah, berikutnya ketika Anda sudah mendapatkan judul, sebelum judul tadi kita persiapkan permasalahannya, analisis permasalahan secara dasarnya apa, terus apa sih yang melandasi Anda mengajukan judul seperti itu, ada tidak teori-teorinya yang mengemukakan, berisi teori yang berkaitan tentunya dengan variabelnya masing-masing, bisa buku-buku teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang jelas sumbernya gitu. Dan makanya penelitian itu kita lebih valid itu dari buku, harus dari jurnal, itu sudah valid ya. Dalam artian apa? Jangan asal mengambil teori-teori dari sumber-sumber internet ataupun blog yang tidak jelas literaturnya gitu. Teori yang sudah teruji dan menjadi rujukan penelitian lain, sehingga ini menjadi kekuatan. Teori juga ada grand teori, middle teori gitu, untuk menguatkan variabel penelitian Anda. Nah, hasil penelitian dan pembahasan biasanya ini ada di bab 4 ya. Berisi apa? Berisikan jawaban dari rumusan masalah. Kalau misalkan rumusan masalahnya 3, berarti nanti di pembahasannya pun harus 3 poin gitu. Di STAI Bapak analisis biasanya kalau misalkan 2 variabel seperti ini, pengaruh metode bercerita terhadap kemampuan menghargai orang lain, maka rumusan masalahnya bagaimana metode bercerita di TK bla bla bla. Nah, itu rumusan masalah nomor 1. Yang kedua, bagaimana kemampuan menghargai orang lain di TK bla bla bla. Nah, terus yang ketiga baru bagaimana pengaruh metode bercerita terhadap itu, ataupun bisa kalimat dengan
Seberapa besar pengaruh signifikasi antara metode terhadap bisa dengan kalimat seperti itu. Untuk jawabannya, biasanya analisis statistik untuk variabel untuk rumusan masalah nomor 1 menggunakan analisis statistika deskriptif. Yang kedua juga sama, kemudian yang ketiga ini analisis regresi sederhana. Jadi mengaitkan angka variabel X dengan variabel Y, bisa Anda menghitung manual ataupun menggunakan analisis yang dilakukan secara digital melalui SPSS. Dan tadi hasil penganalisan terhadap data penelitian yang didapatkan. Terus di dalam pembahasan itu, ketika dihasilkan sebuah data, baik itu data kualitatif atau kuantitatif, tidak hanya mencantumkan angka-angka khususnya untuk kuantitatif itu, tapi bagaimana angka-angka ini dijelaskan kebermaknaannya apa sih dari 0, sekian dari sekian persentase dinarasikan sehingga menjadi sebuah kekuatan. Coba sinkron tidak antara hasil penelitian kita dengan teori gitu. Kalau tidak ada yang sinkron, ini menjadi sebuah evaluasi penelitian kita gitu. Ataupun misalkan untuk yang kualitatif, memotret objek penelitian secara real. Ketika kita memotret objek penelitian secara real, kemudian kita coba analisis apakah kajian secara empiris memotret kondisi real di lapangan dengan kajian secara teori dalam buku yang berkaitan dengan judul Anda ini menguatkan, bertolak belakang atau tidak gitu. Simpulan di bab akhir, simpulan sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalah 3 berarti simpulan 3. Simpulan dibuat dengan narasi yang jelas, tidak berbelit-belit. Baik, itu saja. Dan terakhir, video ini bisa diakses lewat YouTube ataupun di Google, tinggal dicari saja Cecep Hilman. Setelah selesai di screenshot, setelah selesai Anda menonton video ini, di menit akhir video kemudian Anda komentari, misalkan nama Anda Rani Jamila, di YouTube-nya hadir, terima kasih. Nanti Bapak akan cek, kalau menggunakan akun sendiri otomatis di emailnya akan kelihatan nama aslinya. Kalau misalkan pakai akun lain silahkan tuliskan namanya. Dan terakhir, silahkan nanti isi link kehadiran dengan melampirkan foto screenshot yang di menit akhir atau di menit kurang lebih 22 menit di tayangan YouTube-nya. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pemadatan kita kali ini menjadi sebuah pencerahan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi skripsi. Dan silaturahmi kita tetap terjaga. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan bisa langsung saja lewat YouTube ataupun lewat blog. Di Google tinggal cari saja nama Bapak Cecep Hilman. Insya Allah kita bisa melakukan diskusi baik secara tatap muka ataupun diskusi online. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.